lihat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khairin kadzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, kaifa haluk ya abai wa ummahati? Alhamdulillah. Fil amsi fil usbu al-madi nahnu ta'allamna an al-fi'lil madi wal fi'lil mudhari. Pada pelajaran pertama difokuskan pada fi'il madi dan fi'il mudhari, otomatis dengan tasrifnya. Nah, kemudian pada judul kedua difokuskan kepada memperkenalkan masdar. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, masdar ya? Nah, pada judul ketiga, bab ketiga, kita dikenalkan dengan memperkenalkan nasbul fi'lil mudhari dengan huruf lam. Huruf lam, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau huruf lam bertemu dengan ism, dengan nama benda apapun itu, entah itu manusia atau hewan atau tumbuhan atau nama apapun atau benda masdar, maka ism itu akan berharokat harfu li kasro, hujar, milik atau punya atau untuk. Waalaikumsalam. Iya Bu. Iya Bu. Milik, atau kita bisa menerjemahkan milik, atau kita bisa menerjemahkan untuk atau punya. Baik, mada fil arabiyah kelas. Al-faslu. Jam itu milik kelas. As-sa'atu lil fasli. Nah, al-faslu as-sa'atu pangkatnya sama seperti hafujar yang kita pelajari. As-sa'atu, jam itu milik kelas. As-sa'atu lil fasli li. Tidak seperti biasanya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita pada judul ketiga ini kita akan fokuskan kepada memperkenalkan nasbul fi'lil mudhari. Jam milik kelas atau untuk kelas atau punya kelas. Boleh kita terjemahkan. Kalau jam milik kelas, kalau milik kelas adalah jam, bagaimana? Lil fasli. Sahih. Lil fasli sa'atun, sama seperti hafujar, buku di atas meja. Al-kitabu alal maktabi, di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Hanya karena li ini nyambung dengan alnya dan menghilangkan hamzah. Madza fil arabiyah rumah, baitun. Ya, manzil boleh, rumah. Rumah itu punya ustazah. Al baitu lil ustazati. Ini ustazah memiliki rumah.
lil ustadzati baitun. Al baitu lil ustadzati. Kalau ustadzah, milik ustadzah adalah rumah. Lil ustadzati baitun. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, boleh kita terjemahkan apa namanya? Fleksibel secocok dengan bahasa kita. Boleh kita terjemahkan milik ustazah adalah rumah. Atau boleh kita terjemahkan ustazah memiliki rumah. Boleh, dua-duanya boleh. Nah, kalau ini kenapa? Yang mana? Baitun. Enggak perlu, nggak apa-apa. Kalau memang niat ngomongnya nakiroh. Berarti kalau ini kita niat mengucapkannya ustazah memiliki sebuah rumah. Nakiroh dan ma'rifah itu boleh. Al-baitu boleh. Rumah yang tadi, nah rumah yang itu tuh, nah boleh. Nakiroh dan ma'rifah itu artinya sama saja, Bapak Ibu. Hanya beda maksud ngomong. Kalau ma'rifah itu omongnya ditentukan bendanya. Kalau di bahasa kita. Kalau nakiroh tidak ditentukan. Tidak ditentukan bendanya. Misalkan tadi semalam datang seorang anak laki. Menentukan nggak omongnya? Anak laki yang mana? Menentukan. Semalam tuh datang ke masjid anak laki itu tuh. Nah, menentukan. Iya, itu ma'rifah. Ma'rifah itu menentukan bendanya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lil isadati al baitu boleh enggak? Boleh. Tapi karena di sini kita memperkenalkan kita niatkan ngomong dengan ustazah memiliki sebuah rumah, boleh. Sebuah rumah boleh. Kenapa? Untuk umum gitu ya? Iya, untuk umum sebuah rumah, tapi kita nggak menentukan rumah yang mana, hanya ngomong saja. Ada namanya ma'rifah dan nakiroh. Nah, biasanya belajar awalnya hanya sekedar kalau ada alnya itu adalah ma'rifah. Kalau tanpa al itu nakiroh. Awalnya kita belajar seperti itu. Tapi kita belum masuk ke situ ya, Bapak Ibu ya. Tapi artinya sama saja, hanya beda maksud omongan saja. Seperti di bahasa kita tadi. Saya memiliki sebuah pulpen. Bapak Ibu, saya menentukan nggak pulpen yang mana? Nggak, saya memiliki sebuah pulpen. Nah, sebuah pulpen. Ma'rifah atau nakiroh? Nakiroh. Tapi kalau pulpen ini nih milikku. Nah, ma'rifah menentukan apa namanya? Bendanya ditentukan. Insya Allah nanti ada pada babnya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita analogikan ke bahasa kita, insya Allah lebih gampang. Benda yang tertentu, yang termaksud, dan benda yang tidak termaksud. Artinya sama nggak sebenarnya? Sama. Kalau kita bilang juga, saya menolong seorang anak. Bagaimana? Saya menolong seorang anak. Sahih. Ansuru. Kalau kita anaknya kita tunjuk, anak yang tadi atau anak ini, anak itu cukup pakai al saja. Nah, al-walada. Saya menolong anak yang tadi cukup pakai al. Atau anak itu tuh, saya menolong anak itu cukup pakai al. Atau anak ini nih. Nah, tapi kalau saya menolong seorang anak, kan nggak nunjuk ya. Nah, ansuru waladan. Artinya sama enggak? Sama saja. Hanya beda maksud omongan. Yang nggak pakai al sama pakai al. Saya membeli sebuah buku. Ashtari. Nah, ashtari kitaban. Sebuah
buku, tanpa menunjuk, tanpa menentukan buku yang mana. Saya membeli buku itu tuh, buku itu. Ashtari al. Nah, tinggal nambahin alnya saja. Nggak perlu hadzal kitab, dzalikal kitab nggak perlu. Karena sudah al itu berarti bukunya sudah tertunjuk itu. Nah, atau buku yang tadi boleh. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Kenapa? Oh ya, waladan. Dalam kaidah imla, imla tradisional ataupun imla modern sekarang, fathatain itu harus dibarengi dengan alif, kecuali pada tak marbutoh dan hamzah. Madal misal. Iya, ma'an. Ma'an juga sama. Ma'an kecuali dua huruf, yaitu pada tak marbutoh dan hamzah. Saya membeli sebuah apa ini? Sebuah tak marbutoh apa? Saya membeli sebuah jam. Ashtari sa'atan. Nah, kalau pada tak marbutoh tidak usah pakai alif. Nah, ini pada kaidah imla. Atau hamzah di akhir kata. Mada fil arabiyah ya kan sawaan. Mada fil arabiyah langit. Samaan. Nah, ma'an. Nah, ini tidak perlu pakai alif. Berbeda dengan selain dua ini, kalau menggunakan fathatain harus menggunakan alif. Pintu, pintu. Saya membuka sebuah pintu. Aftahu baban. Nah, aftahu baban. Saya melihat apa ini? Saya melihat apa? Sebuah mobil. Ro'ait nazartu sayyaratan. Tannya pakai alif enggak? Enggak. Nah, ini kaidah ini sudah pada tahu Bapak Ibu? Baru tahu atau sudah pada tahu? Iya, berarti baru tahu ya? Iya, baru tahu. Nah, jadi kalau menulis fathatain hanya fathatain saja. Fathatain. Kalau kasrotain enggak kasrotain. Karena kan selera kita sesuai maksud omongan kita. Kadang kita menggunakan al dan kadang tidak menggunakan al. Ke rumah fil arabiyah mada. Nah, ini dihapus ya? Oh iya, dihapus ya. Ke rumah ilal baiti. Ke rumah itu ilal baiti. Atau ke rumah yang tadi ilal baiti. Kalau ke sebuah rumah berarti nah kan enggak pakai al. Jadi ila baitin. Jadi karena lima baitin karena enggak pakai al. Kalau pakai al iya, artinya sama, hanya beda maksud omongan. Kalau ke rumah yang tadi atau rumah itu atau rumah ini berarti ilal baiti. Kalau ke sebuah rumah tanpa menunjuk atau menentukan isimnya berarti ilah baitin. Nah, itu yang kita kenalkan ma'rifah dan nakirah. Kalau Bapak Ibu bingung tinggalkan saja. Ya, yang penting sudah bisa merasakan di bahasa kita. Yang paling penting setelah ilah adalah kasroh. Nah, baik itu kasroh tain atau kasroh tetap kita sebut majrurun bil kasroh. Nah, itu. Ba'dah. Kembali ke tadi hafujar tadi, cara kerjanya sama seperti hafujar ala dan fi. Hanya karena li ini nyambung ya, Bapak Ibu ya. Nyambung dengan isemnya. Kalau kok jam ada di dalam kelas bagaimana?
As-sa'atu fil fasli. Di dalam kelas ada jam. Fil fasli sa'atun. Kan sama ya, Bapak Ibu ya? Sama saja, hanya karena lam ini li ini nyambung ke isemnya. Sekarang kita akan memperkenalkan harful nasbin. Mada fil arabiyah pergi. Zahaba. Saya pergi. Adhabu. Bapak Ibu masih ingat madi mudhari'? Kita cek ya Bapak Ibu ya. Untuk menguatkan dhahaba mudhari', Ahmad. Kalau hum dhahabu. Dhahabu. Fatimah dhahabat. Anta antum tum. Anti ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. Mudhari'nya yadhabu. Yadhabu. Kalau huwa yadhabu. Kalau hum, nah hum yadhabuna. Hum jarang kita praktekkan ini Bapak Ibu. Ternyata banyak keluar di Al-Quran. Sering kita dapatkan pada bacaan mat arif disugun. Hum yadhabuna. Tinggal nambahin wawu sama nun. Enggak apa-apa ya, sekarang kita biasakan hum ya. Supaya terbiasa antara hum sama antum. Hum yadhabuna. Fatimah tadhabu. Tadhabu. Fatimah berarti ngomongin dia. Fatimah. Anta sama. Anti antum tadhabuna. Tinggal nambahin wawu sama nun. Ana adhabu. Nahnu. Nah, sekarang saya pergi. Ana adhabu. Adhabu. Saya pergi. Saya belajar. Darosa. Nah, sahih boleh. Ata'alam boleh. Darosa boleh. Belajar. Mada fil arabiyah belajar? Darosa. Bapak Ibu mau madi itu mudhari'? Mudhari'. Ya, mudhari'. Yadrusu. Yadrusu kalau Ahmad. Kalau hum yadrusuna. Kalau Fatimah tadrusu. Anta sama. Antum sahih. Anti tadrusina. Ana adrusu. Ana adrusu. Nahnu. Saya pergi. Berarti saya pergi. Ana adhabu. Kalau saya belajar. Adrusu. Saya pergi untuk belajar. Masuk. Nah, ini enggak pakai an. Nah, untuk bukan an nih. Kalau an kemarin nggak ada artinya an. Saya mau makan. Nah, sekarang saya mau makan. Sekarang saya pergi untuk belajar. Nah, sekarang kita pakai li. Nah, ada haraf li. Li. Hamzanya tetap hamzanya. Li adrus. Nah, Bapak Ibu sebagaimana ismun Bapak Ibu ya, ism kalau nggak kenapa-napa harokatnya gemah. Kalau kenapa-kenapa dia jadi kasroh. Kalau ketemu harful jar atau apa saja yang membuat ism itu berharokat kasroh yang sudah jar. Mudhaf wa mudhaf ilai. Apa aja ism yang berharokat fathah itu? Objeknya sahih pada posisi maf'ulun bihi. Nah, sekarang fi'il madhi al fi'lul mudhari' juga
Kalau nggak kenapa-kenapa, aslinya kita menyebutkan berharokat domah. Adhabu. Saya duduk. Ajlisu. Harokat domah. Ahmad duduk yajlisu. Nah kan? Kalau nggak kenapa-kenapa, berharokat domah. Nah, kalau ada aslinya ini didahului oleh harfu nasbin li. Nah, li ini maka akan fi'il pada fi'il mudhari' dia akan berharokat fathah. Adhabu li adrusa. Nah, beda li sama ini memang bisa kita artikan sama, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau dia kenapa Ibu? Li adrusa. Hanya merubah harokat dari domah menjadi fathah saja. Kenapa Bu? Bukan objek, karena memang ini kita mengenal harfu nasbin. Harfu nasbin. Harfu nasbin itu harf yang menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah. Sebagaimana dasarnya fi'il mudhari' kita sebutkan awal berharokat domah. Saya keluar. Akhruju. Saya keluar untuk pergi ke Tanah Abang. Akhruju li adhaba. Nah. Akhruju li adhaba. Kita tidak terlalu dalam mengenalkan Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah belajar. Sebenarnya li ini ada annya dalamnya, li annya ada an mudmaroh, li an adhaba. Tapi kita praktekkan saja langsung ya Bapak Ibu ya, takutnya tambah bingung. Oh ya, Van, li adhaba. Li adhaba. Kurang jim. Spidolnya belum ngopi sudah. Nah, saya keluar untuk pergi. Akhruju li adhaba. Nah, ini kalau untuk kemarin kan kita sudah belajar an ya Bapak Ibu ya. An tapi sebenarnya nggak ada artinya an itu. Saya mau makan. Kemarin masih ingat? Uridu. Saya mau makan. Saya mau kemana Pak? Saya mau. Uridu. Nah, tapi an di sini nggak ada artinya. Saya mau makan saja. Saya mau pergi. Uridu an adhab. An adhaba. Nah, kita mengenal bahwasanya pertama kali kita menyebutkan fi'il mudhari' itu berharokat domah. Nah, suatu saat karena kemampuan berbahasa kita sudah meningkat luar biasa semua alhamdulillah. Nah, kita mengenal sewaktu-waktu fi'il mudhari' itu berharokat fathah. Apabila ketemu salah satu huruf, sebenarnya kalau kita memperdalam nahwu masih banyak Bapak Ibu. Ada an, lan, idzan, kai. Kemudian ada li juga. Ada banyak. Kalau laita pada isem, pada isem. Harf-harf ini menjadikan fi'il mudhari' berharokat fathah. Yang baru dipraktekkan di buku kita sesuai silabus kita adalah kita kemarin dikenalkan an. Nah, pada pelajaran ketiga kita dikenalkan dengan li. Mana li? Untuk. Tapi kalau li ketemu dengan isem menjadikan kasroh, bisa berarti untuk juga boleh, sama saja untuk. Ini kan bisa kita terjemahkan untuk atau milik. Kalau li kesambung dengan isem maka merubah harokatnya menjadi kasroh. Kalau li ketemu dengan fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya yang tadinya domah menjadi fathah. Itu sedikit kaidah yang kita mukodimahin pada bab
3. Baik, madza fil Arabiyah. Ada yang bisa memberi contoh lain, Bapak Ibu? Seperti ini. Kalau madi enggak bisa, Bu Haji. Karena madi kan harokatnya tidak berubah nanti. Karena yang kita bahas adalah perubahan pada fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madi harokatnya enggak berubah. Kalau harfu jar Bapak Ibu. Kalau harfu jar, ingat enggak, kalau harfu jar dulu apa? Menjadikan ism, setelahnya berharokat asroh. Kalau harfu nasbin menjadikan fathah. Fathah. Nanti juga ada harfu nasbin pada ism juga, Ibu. Ini harfu nasbin pada fi'il, Nah, karena harfu nasbin itu harf yang menjadikan lafat atau lafat umumnya ya. Lafat entah itu ism atau fi'il berharokat fathah. Bapak Ibu pasti akan sering praktekkan nanti. Pada inna. Nah, innallaha. Awalnya kita menyebutnya Allahu, menjadi innallaha. Nah, itu harfu nasbin pada ism. Tapi sekarang dikenalkan dulu harfu nasbin pada fi'il. Harfu nasbin. Yang baru dikenalkan di buku itu adalah an dan li. Saya apa ini? Saya membaca apa ini? Bapak Ibu, ada yang bisa kasih contoh? Di bahasa kita dulu aja. Sahih, saya membaca Al Quran, saya membaca Quran. Saya belajar bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Al-Arabiyyata li afhama. Nah, ini untuk atau agar? Agar bukan untuk ya. Agar bukan untuk. Beda lagi kai nanti agar. Beda fungsi lagi. Sementara kita contoh 2 ini, Ibu ya. Sekarang kita kembali ke materi kita pada al-bab as-salis. Al-bab as-salis. Nah, kalau untuk fi'il madi, fi'il mudhari', Bapak Ibu insya Allah sudah paten ya. Nah, kemudian masdar juga. Nah, masdar ini memang memperkenalkan sedikit tentang sorof. Masdar. Madza fil Arabiyah duduk, jalasa. Masdarnya julus. Nah, julus. Jalsun juga dipakai, tapi secara sering simainya kita mendengar julus. Madza fil Arabiyah menulis, kataba. Masdarnya kitabatun. Kitabatun. Membaca, qira'a. Bacaan, sahih, qira'atun. Jadi masdar itu nggak perlu dihafal, cukup sering-sering bersinggungan saja. Menolong, nasoro. Pertolongan, nasron. Beramal, amal atau amilah? Amilah. Kalau amilah ya malu, masdarnya amal. Amalun. Jamaknya ada jamak amal. Mengetahui, alimah. Masdarnya ilm, amarnya apa sih? Ilmun. Nah, ilmun. Suka kita pakai ilmun. Madza fil Arabiyah. Ini kita mengingat masdar nggak apa-apa ya? Ya. Madza fil Arabiyah salat. Kata kerjanya. Sholla.
yusalli. Nah, masdarnya sholatun. Sholatun. Berkunjung. Berkunjung. Zaro. Yazuru. Masdarnya. Nah, ziarah. Ziarotun. Kata kerja tidur. Nama. Yanamu. Masdarnya naum. Naum. Kalau naim ism fa'ilnya. Naumun. 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 Suatu waktu boleh mengucapkan niam. Niam. Maka fil Arabiyah. Niam itu tidur terus gitu kan? Iya, tidur. Iya, masdar dari naum juga. Dari nama juga. Maka fil Arabiyah berpuasa. Sauma. Ya, masdarnya saumun. Saumun. Sewaktu-waktu juga pakai siam, seperti niam tadi, polanya sama. Maka fil Arabiyah meninggal. Mata. Masdarnya mautun. 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 Nah, mautun. Nah, itu masdar masih ingat ya? Ism definisi yang tergampang adalah fi'il yang kita rubah jadi ism. Otomatis kalau sudah berubah jadi ism, berarti bisa di al atau tanwin. Dengan berbagai pangkat pada susunan, dia bisa berbentuk sebagai mubtada atau bisa berbentuk sebagai khobar. Kalau bisa berbentuk fa'il atau bisa fa'il. Bisa fa'il ataupun bisa maf'ulun bihi. Kalau kembali ke dasar kemarin kan susunan dasarnya kalau enggak mubtada ya khobar, atau mubtada pasti gandengannya khobar. Fi'il fa'il, tambahannya adalah maf'ulun maf'ul bihi. Ismul fa'il Ismul fa'il beda. Ismul fa'il sama masdar itu beda sighah, Ibu. Bukan ism. Ibu maunya apa tadi? Lupa. Ismul fa'il dengan masdar. Masih ingat Bapak Ibu kemarin ismul fa'il? Nah, iya, pelaku. Ism-ism yang mengambil dari fi'il juga sama juga. Berbeda dengan fa'il ya. Masih ingat nggak fa'il kemarin? Fa'il itu kemarin kalau jalasa duduk, nah sohi jalasa yang duduk kita panggil jalis. Itu ism fa'il, bukan fa'il. Kalau fa'il itu ini masih membahas tentang sorof, masih merubah kata. Kalau pergi, yang pergi kita panggil zahib, zahibun. Yang menolong kita panggil nasirun. Yang mencuri kita panggil sarikun. Yang berbohong kita panggil kadibun. Yang tidur kita panggil naimun. Yang berpuasa kita panggil soim. Bukan fa'il, isim fa'il. Memang sama-sama mengambil daripada fi'il. Bedanya dengan masdar, kalau masdar itu bentuk perbuatannya, Ibu. Pelaku. Iya. Misalkan saya adalah pencurian uang. Bisa dipahami nggak? Saya adalah pencurian uang. Bisa dipahami nggak? Saya pencurian uang, nggak cocok. Tapi saya adalah pencuri uang. Nah, ya, iya. Masdar itu tadi ism yang dijadikan fi'il yang dijadikan ism. Kalau ismul fa'il
pelakunya tadi yang mengerjakan fiil tadi disebut ism fa'il. Beda nggak, Ibu? Pertolongan sama penolong beda nggak? Nah, itulah bedanya masdar sama ism fa'il. Kebohongan dengan pembohong beda nggak? Nah, beda. Apa lagi? Pertolongan dengan penolong beda. Kezaliman dengan orang yang zalim beda nggak? Nah, beda. Nah, itulah bedanya masdar dengan ism fa'il. Memang dua-duanya kemarin yang sudah kita bahas ada 5 sighah yang wajib kita ketahui dasarnya. Yang sudah Bapak Ibu kuasai adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua masdar. Yang ketiga ism fa'il. 4 ismul maf'ul. Nah, adapun masdar itu dibagi 2, ada masdar mim dan ghairu mim. Tapi Bapak Ibu yang terpenting masdar ghairu mim dulu, masdar yang biasa. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar. Nah, ismul fa'il dan ismul maf'ul. Tapi ini kita masih bermain kata. Belum menaruh di dalam susunan. Apakah ism fa'il akan selalu menjadi fa'il kalau kita membuat susunan? Tidak. Saya melihat penolong. Saya melihat penolong, Bapak. Ini dihapus ya? Unzuru, betul, unzuru. Anzuru. Nah, atau nazartu. Ra'aitu. Nah, ra'aitu atau nazartu boleh. Ra'aitu an-nasir. Kalau tadi kita membahas pada tasrif, pada sorof, nasir itu adalah ism fa'il daripada nasoro. Tetapi dalam susunan ini pangkatnya adalah sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Penolong itu, jadi memang nahwu sama sorof itu nggak ada hubungannya, berbeda apa yang dipelajari, tapi dua-duanya ini sesuatu yang sangat berkaitan, yang nggak bisa dipisahkan. Penolong itu mulia. An-nasiru karim. An-nasiru karim. Kita membahas i'rabnya dulu, Bapak Ibu. Kita membahas pangkatnya. Maksudnya pangkatnya, ingat nggak Bapak Ibu? Pangkatnya itu kalau nggak mubtada ya khobar dasarnya. Kalau nggak fa'il maf'ul bihi. Kalau fi'ilnya apa? Madhi, mudhari' atau amr. Nasir di sini kenapa bil fathah? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Nasir kenapa di sini bidhammah? Mubtada nggak kenapa berharokat dhammah. Tapi kita tahu nasir ini dari mana kata nasir ini? Dari mengambil sorof tasrif dari nasoro, menolong. Penolong kita panggil nasir. Pertolongan kita panggil nasrun. Nah, itu bedanya ismul fa'il sama masdar, Ibu. Ismul masdar. Karimun tidak perlu al ya? Karimun nggak boleh pakai al. Oh, nggak boleh. Kalau pakai khobar, kalau pakai al nanti malah jadinya naat. Nah, malah belum membentuk sebuah buku itu baru dan buku yang baru beda atau beda? Beda. Kalau yang pertama sudah membentuk susunan. Kalau yang kedua kita baru mengucapkan satu kata yang kita tambah dengan frasa, yaitu naat, buku yang baru. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Ada yang meninggal siapa? Pokoknya kalau Pak Rufi nggak ada suaranya pusing. Kalau tidak bersuara nempel.
Itu ada yang memberi kabar meninggal? Siapa, Pak Haji? Ada yang ngasih kabar meninggal siapa, Pak Haji? Assalamualaikum Mama saya meninggal. Nadra. Siapa? Nadra. Nadra. Nadra siapa tuh? Oh. Nadra. Izin tidak masuk lagi. Welcome. Mama saya meninggal. Jangan kali. Oh, Ibu Nadia ya? Ibu Nadia. Kita bacakan Al-Fatihah, Ibu ya. Saya namanya siapa sih? Nadia, betul. Nadia. Iya. Bapak Ibu, mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik Allahumma ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma firlil mayit bi syafaati rasulillahi sallallahu wasallam. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga. Judulnya adalah Afdhalul Lughati. Halaman 14 ya. Nah, bahasa paling utama. Nah, apa? Lughatun. Nah, di sini kita mengenal susunan Bapak Ibu. Kalau sedikit kita mengenalkan ism tafdil. Tentu Bapak Ibu sudah mengenal kata sifat ya. Kata sifat. Mada fil Arabiyah kecil, sagir. Kalau besar, kabir. Kalau kita mengatakan mada fil Arabiyah buku itu besar. Al-kitabu kabirun. Buku lebih besar dari pulpen. Belum belajar. Nah, itu kita rubah kata sifat dengan pola af'alu. Misalkan kabir menjadi ism tafdhil, kalau lebih besar menjadi akbar. Kalau kecil sagir. Polanya depannya hamzah, asghar.
Jelas nggak tulisannya? Jelas. Dekat. Qorib. Qorib. Lebih dekat atau paling dekat. Kalau di bahasa Inggris ada 3 bentuk, kalau di bahasa Arab hanya ada 2. Aqrab itu bisa kita artikan lebih dekat atau paling dekat. Hanya nanti bagaimana susunannya selanjutnya. Jauh, baik. Kalau lebih jauh, feelingnya udah dapat ya Bapak Ibu ya. Abadu lebih jauh atau paling jauh, kita bisa katakan itu. Bukan masdar. Ini kita sudah lewat masdar nih. Masdar sudah hafal masdar ini. Ini ism tafdil. Ism tafdil namanya. Ismut tafdil. Belum, nggak usah ditulis. Ini bukan materi khusus kita. Kita memperkenalkan karena di situ tertulis. Kalau kita mau menyatakan Ahmad lebih kecil dari Zaid. Ahmad lebih besar aja ya? Lebih kecil. Ahmad asghar. Akbar. Ya. Lebih besar. Lebih besar, maaf, lebih besar. Ahmad lebih besar dari Zaid. Akbaru min Zaidin. Cara membuatnya seperti itu. Mobil lebih besar dari motor. As-sayyaratu akbaru. Nah, min jawalatin. Nah, baik itu mudzakkar atau muannas, ism tafdilnya sama saja. Tidak ada tak marbutohnya. Rumah lebih kecil dari masjid. Al-baitu asgharu minal masjidi. Nah, itu kalau ada perbandingannya lebih kecil. Sekarang bagaimana kita mengucapkan terbesar, terkecil, terdekat, dan terjauh. Maka setelah itu difungsikan jamak. Kalau Ahmad lebih besar dari Zaid. Sekarang Ahmad adalah anak paling besar. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Bingung. Pak Rufi bingung. Ahmad akbaru al-auladi. Akbarul aulad menggunakan jamak. Akbarul auladi. Jamaknya waladun apa? Auladun. Aulad. Ahmad akbarul auladi. Jelas nggak tulisannya? Ahmad anak paling besar. Akbarnya kalau ini kita terjemahkan Ahmad lebih besar dari Zaid. Ahmad anak paling besar. Iya, sama saja. Iya, kalau lebih besar pasti ada perbandingannya. Habis itu min. Ada min. Madzhafil Arabiyah. Istiqlal. Nah, Istiqlal adalah masjid terbesar. Al-Istiqlalu. Nah, Al-Istiqlal
Masajid baru Istiqlal al-akbaru al-masjid al-masajid al-masajid Al-istiqlalu al-istiqlalu al-baru al-masajid akbarul al-masajid jamaknya masjid apa Bapak Ibu? masajid Sahih. Masajid. Habis itu ketemu jamak saja. Seperti ini caranya. Bapak Ibu kalau bingung tinggalkan. Ini tidak menjadi fokus kita. Yang mana? Iya. Di luar tasrif maksudnya bagaimana? Maksudnya di luar yang tadi 5. Masdar. Oh iya, di luar itu beda lagi. Ini namanya ism tafdil. Ism tafdil itu namanya bukan mengambil dari fi'il, bukan. Tapi ada sifat-sifat, kata sifat yang kalau kita mau mengucapkan lebih, kita menggunakan ism tafdil. Beda yang 5 yang harus kita ketahui tadi ya Bapak Ibu ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, ism fa'il dan ism maf'ul. Ini beda. Di luar ini, betul, di luar ini. Ini juga sama, ini juga termasuk tasrif, termasuk perubahan kata, tapi di luar sighah yang tadi. Beda, masih pelajaran sorof, tapi beda materi. Nah, ini kata sifatnya ini. Ini kata sifatnya, ini ism tafdilnya. Kalau ini kita mengatakan besar, ini lebih besar atau paling besar. Ini kecil, ini lebih kecil atau paling kecil. Beda dengan wazan af'ala itu. Beda. Kalau af'al itu kan fi'il. Nah, ya memang wajahnya sama, bentuknya sama, tapi sighahnya berbeda. Kalau af'al kan fi'il. Kalau ini adalah ism tapi ism tafdil. Kalau ini juga ism juga, tapi ism sifat. Semua ada, Bapak Ibu. Maka fil Arabiyah gampang. Sahlun. Lebih gampang. Ashal. Susah. Susah, Bapak Ibu, susah. So'bun. Beruntung. As'ab. Nah, semuanya wajahnya dasarnya Bapak Ibu kalau fi'il nanti ini disebut 3 huruf ya, tetap disebut 3 huruf. Jelek, qabihun. Kalau ya betul. Kalau bagus, jamil kira-kira apa? Ajmal. Wajahnya sama, akbar, asghar, akrob, ab'ad, ashal, as'ab. Pakai hamzah. Ajmalu. Enggak pendek. Ajmalu. Kalau jelek, qabih. Akbah. Nah, wajahnya akan selalu seperti ini, Bapak Ibu. Polanya adalah tetapi tidak fi'il. Memang seolah-olah ini seperti fi'il mudhari' ya Ibu ya. Fi'il mudhari' dengan dhamir apa? Ana. Tapi ini bukan fi'il. Ya memang kadang-kadang ya kita temukan sama wajahnya. Seperti wa idz qala rabbuka. Pada fil arabiyah pada ketika penciptaan manusia Allah berfirman wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu. Nah, sini ketemu dihapus ya Bapak Ibu ya? Oh, jangan. Ini a'lam. A'lamu ini perlu diteliti Bapak Ibu. Nah, inilah peletak pentingnya. A'lamu ini wajahnya apa? Ism atau fi'il? Antara ism atau fi'il. Kalau fi'il berarti dia fi'il apa ini? Mudhari'.
alima ya'lam. Berarti fi'il mudhari' dengan domir ana a'lam. Atau antara ism tafdhil dari alimun. Alimun mengetahui. Kalau lebih mengetahui, a'lam kan sama saja wajahnya. Nah, tapi ternyata yang lebih benar, lebih cocok adalah fi'il mudhari' dengan domir ana. Saya, kalau kita mengatakan Allah itu lebih tahu, berarti malaikat juga tahu. Allah hanya sedikit lebih tahu. Tapi kalau kita menyatakan Allah itu tahu, saya tahu, berarti kamu nggak tahu apa-apa. Bisa difahami nggak? Iya. A'lam kan sama saja wajahnya. Ism tafdil atau fi'il mudhari' dengan domir ana. Berarti ini yang mana ini? Kalau ini kita mengatakan ism tafdil, berarti seolah-olah Allah itu hanya lebih tahu dari malaikat. Malaikat juga tahu, cuman Allah lebih tahu. Tapi kalau kita menyatakan ini fi'il mudhari', Allah tahu dan malaikat nggak tahu apa-apa. Berarti Bapak Ibu pilih mana? Fi'il mudhari'. Saya tahu, kamu itu nggak tahu apa-apa. Nah, ini memang wajahnya sama, Bapak Ibu. Kembali ke tadi. Ism tafdil itu wajahnya seolah-olah mirip dengan fi'il mudhari' dengan domir ana. Tapi enggak, ini adalah ism saja. Iya, sifat. Nah, sifat yang dijadikan ism tafdil. Ism tafdil itu Bapak Ibu sifat yang dijadikan lebih. Kalau pandai, mahirun, lebih pandai. Amhar. Nah, wajahnya sama seperti ini semua. Depannya ditambahin hamzah, gampang ya Bapak ya. Insya Allah 3 bulan lagi sudah bisa latihan menerjemahkan Al-Quran. 3 tahun lagi lah, 3 tahun lagi sama. Nah, kalau itu afdhalul lughat dari fadil aslinya fadil. Kata sifatnya adalah fadil, utama. Kalau lebih utama afdal. Nah, suka kita praktekkan ya afdal ya. Afdal itu lebih utama. Tapi di bahasa kita sudah afdal ditambahin lebih afdal. Nah, sebenarnya kita sudah mengucapkan afdal itu sudah berarti lebih sebenarnya. Nah, apalagi udah paling afdal. Ternyata pandel itu ada paling. Fadilun. Ism tafdilnya afdal. Nah, sebenarnya kalau sudah mengatakan afdal itu sudah artinya lebih utama. Fadil itu utama. Kalau afdal lebih utama atau paling utama. Nah, kalau afdalul lughat ketemu jamak berarti bahasa paling utama. Kalau anak paling pandai, amharul auladi. Anak paling kecil, asghorul auladi. Nah, asghorul auladi. Maka fil Arabia mahasiswa. Tulabun. Nah, jamaknya talibun, tulabun. Mahasiswa yang paling pandai. Amharut tulabi. Nah, cara menggunakannya seperti afdhalul lughati. Bahasa paling utama. Nah, paling utama. Khalid unzur. Nah, untuk wajahnya apa nih Bapak Ibu? Unzur. Nah, unzur ma'hadu dari Rahman mana? Halaman 14 ya. Mana mahat? Nah, lembaga. Boleh kita artikan lembaga. Kalau pesantren. Kalau yayasan itu muassasah. Nah, muassasatun. Kalau lembaga atau pesantren, ma'hadun.
Qala Ilyas, hal at-tulab atau halit tulab. Nah, hal menjadi kasroh. Halit tulab. Ma mana hal? Nah, halit tulabu huna yatakallamuna. Aidon. Ma mana yatakallamun? Wajahnya apa, Bapak Ibu? Nah, bermudara dengan domir hum. Takallama yatakallamu. Hum yatakallamuna aidan bil arabiyah awil injiliziyah. Nah, bisa diterjemahkan ya Bapak Ibu ya? Mahasiswa di sini bicara bahasa Inggris. Nah, sahih. Atulab santri. Nah, tulab bisa santri, bisa mahasiswa. Naam. Kama. Nah, kama mana kama? Sebagaimana. Nah, kama ro'ainahu. Nah, itu ada wajah apa itu? Ro'aina. Ro'a. Nah, sahih, ro'a. Ai fi'lin? Fi'l madhi dengan domir. Nah, nahnu. Hu ada hu. Nah, domir mutasil pada posisi sebagai maf'ulun bihi, objek. Sebagaimana kita mengetahuinya. Nah, fi kasirim. Fi kasirin. Di banyak dari lembaga-lembaga atau dari pesantren-pesantren di Indonesia. Sahih sebagaimana. Ya, bisa seperti bisa. Cuman kama kalau ada ma berarti setelah itu fi'il. Hu kama ro'ainahu fi ma'hadi dari Rahman, di lembaga tadi, lembaga dari Rahman. Bapak Ibu, k sendiri itu sebenarnya harful jar, k itu. Kalau dia nyambung dengan isem. Kalau dia mau kita paksakan nyambung dengan fi'il, nggak bisa. Maka harus ada ditambahin dengan ma. Nah, artinya sebagaimana atau seperti. Kalau kamu itu seperti singa. Anta kal asadi. Ka itu artinya mislu. Nah, anta kal asadi. Kamu itu seperti bulan purnama. Anta kal badri. Ka. Pakai ka, Ibu. Ka ini harful jar. Ka. Dihapus ini ya. Ka itu harful jar. Ka. Aslinya ka. Kamu seperti bulan purnama. Berarti gimana? Anta kal badri. Kalau kamu adalah bulan purnama, anta badrun. Anta badrun boleh. Seperasaan kita mengucapkan. Kita mau mengucapkan kamu adalah bulan purnama, berarti anta badrun. Kamu umpama bulan purnama. Berarti antaka. Meskipun nanti ada lebih spesifik, nanti ada pada pelajaran balaghah ada tasbih. Boleh kita bilang menggunakan ka. Tapi awalnya kita mengetahui ka ini artinya seperti atau umpama. Nah, iya, kalau kita mau tambahin kepada fi'il. Tapi pada aslinya ka itu adalah harfu jar. Harfu jar sebagaimana li tadi, sebagaimana ila atau fi yang menjadikan isem setelahnya berharokat kasroh. Ta'al nadkhulu. Mari kita masuk. Linatakallama. Nah, nadkhul kenapa? Mari. Ayo.
Fa'al. Nah, di sini ada fi'il ya, Bapak Ibu ya. Fi'il apa itu? Nadkhul. Nadkhul. Ini dihapus ini ya. Sudah tahu kita sekedar kenalkan saja Bapak Ibu ya. Enggak kenalkan. Tapi kalau membuat Bapak Ibu bingung, tinggalkan. Karena di situ ada. Ya. Ini. Nadkhulu. Kami masuk. Kemudian ada kami masuk. Kami ngobrol, kami berbicara. Natakallam. Ada berbicara atau berbincang-bincang. Ada fi'il natakal apa? Takallama yatakallamu. Natakallam. Ada fi'il juga Bapak Ibu ya, fi'il dengan harfu ziyadah, takallama yatakallamu. Dua-duanya fi'ilin dua-duanya. Nah, hanya kalau di syaraf dibahas fi'il mujarrad, fi'il mazid. Nahnu nadkhulu, kami masuk, kami berbicara. Nah, tadi di awal di prolog tadi kita sudah membahas ada lam, li. Nah, li tetapi nyambungnya dengan fi'il mudhari'. Dulu kita belajar li kalau nyambung dengan ism fungsinya sebagai harful jar. Tapi li kalau nyambung dengan fi'il mudhari', ayo masuk untuk kita ngobrol. Li untuk, li na takallama, ada yang berubah. Hanya sekedar ada yang berubah saja dari dhammah menjadi fathah, ini saja. Li na takallama. Tadi yang di awal masih ingat Bapak Ibu? Saya pergi untuk kembali. Saya pergi untuk apa? Saya pergi untuk belajar. Nah, saya pergi untuk belajar. Tadi adhabu tadi. Adhabu, saya pergi, saya belajar. Adhabu rusu. Tapi kalau saya pergi untuk belajar, adhabu li. Nah, tinggal nambahin li saja. Li adrusa, ada yang berubah enggak? Nah, hanya sekedar berubah harokatnya. Tapi sebenarnya kan dalam bahasa pengucapan kan disukunkan saja boleh, nggak apa-apa. Adhab li adrus, nah boleh. Nah, tapi ini hanya sekedar tambahan maklumat kita kalau kita membaca buku gundul, Bapak Ibu ya. Nah, huruf gundul. Ini setelah gundul. Iya. Apa? Iya. Nah, sebenarnya kalau saya lupa bawa bukunya tadi Bapak Ibu. Kalau di nahwu itu, di buku nahwu sebenarnya ada huruf an-nya juga. Harusnya. Tapi secara praktek tidak perlu kita paparkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Takutnya Bapak Ibu bingung. Sebenarnya kan ada an mudmarotan wujuban. Nah, itu sebenarnya ada an-nya. Li an adrusa. Tapi secara praktek nggak usah kita sebutkan, nggak apa-apa, cukup li adrusa saja. Nah, Bapak Ibu mau yang gampangnya kan ya? Ya apa? Ada li. Ali Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Nah, gampang itu ya. Madza taf'alun? Nah, madza sudah kita perhatikan ya. Taf'alun wajahnya apa itu Bapak Ibu? Nah, kalian sedang ngapain? Nah, bahasa kita. Apa yang kalian kerjakan? Nah, kalian madza taf'alun? Kalau fi'il mudhari' dengan dhamir antum. Kalau kalian baca apa? Madza taqra'un? Madza taqra'un? Nah, kalian membuat apa?
Mada tasnaun. Nah, kalian belajar apa? Mada tadrusun. Dulu masih ingat? Kamu baca apa? Mada takro. Di mana kamu membaca hadis? Aina taqra'ul hadis? Kapan kamu membaca hadis? Nah, apakah kamu membaca hadis? Hal taqra'ul hadis? Nah, tentu masih ingat fa'ala yaf'alu aslinya. Hanya dipakai di wazan pada tasrif ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, itu sebenarnya tidak ada artinya. Hanya sebagai untuk timbangannya saja, sebagai patokan untuk memudahkan menghafal bagi santri. Tapi karena Bapak Ibu ini kelasnya kita kelas intensif ya, jadi nggak perlu menghafal wazan, cukup dihafalkan kosakatanya saja. Taf'alun, domirnya antum. Nahnul an. Nah, mana nahnul an? Kami sekarang fi waktul istirahah. Di waktu. Nah, masih ingat Bapak Ibu waktul istirahah? Kira-kira pangkatnya apa itu? Mudhaf wa mudhaf ilaih. Waktu istirahat. Kalau waktu yang panjang, waktun tawilun. Nah, berarti naat. Kalau ini waktu istirahat. Waktu yang istirahat atau waktu istirahat? Waktu yang pendek, berarti naat. Waktun qasirun. Berbeda ya, masih ingat ya? Kita menentukan feeling, kita menentukan naat atau idhofah. Nahnul an fi waqtil istirah fi ay soffin. Nah, soff itu kenapa? Ay apa? Fi ayyi. Nah, kita hilangkan fi-nya juga boleh Bapak Ibu. Di apa? Masih ingat dulu ya? Apa? Kalau fil arabiyah buku apa? Ayu kitabin. Nah, kalau kelas apa? Ayu faslin. Nah, tinggal nambahin fi, berarti di kelas apa? Di kelas apa? Fi ayi faslin. Masih ingat Bapak Ibu ya? Dulu kita pernah bahas ayu. Mana ayu? Apa? Sekolah apa? Ayu madrasatin. Mobil apa? Ayu sayyaratin. Buku apa? Ayu kitabin. Kelas apa? Ayu faslin. Ini apa? Mahadha. Ayo Pak. Mahadha. Nah, ini apa? Ya, berbeda. Nah, jadi kita hanya bisa apa namanya? Kita pakai kebiasaan kita. Jadi kalau kita mahada itu bendanya kita tunjuk. Nah, tapi ayun itu lebih spesifik lagi. Perbuatan apa? Ayu amalin. Nah, ayu amalin. Nah, seperti itu. Nambahin fi, berarti tinggal nambahin di. Berarti di kelas. Nah, soft itu artinya kelas. Kelas berapa ya? Iya, di kelas apa? Atau di kelas berapa? Boleh. Boleh kita terjemahkan di kelas apa atau di kelas berapa. Ya, sama saja. Soft itu aslinya barisan. Tapi soft juga boleh diartikan kelas. Nah, sofin itu kelas apa? Apanya? Sawu. Nah, sawu. Sawwa yusawi, dari kata sawwa. Sawu sufufakum. Sawu. Samakanlah. Sawu sufuf. Samakanlah sofnya. Sofnya disamakan. Sofun itu artinya barisan aslinya. Jamaknya
Sufuf. Sufuf. Nah, tapi sofun juga bisa diartikan sebagai kelas. Fi ayyi soffin tadrusu, di kelas apa kamu belajar? Nah, adrusu fis soffis salis. Saya belajar di kelas 3. Al-i'dadi, kelas persiapan. Kelas persiapan. Al-idad, kelas idad itu kelas persiapan. Adrusu, ada adrusu, wajahnya apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari'. Adrusu. Saya belajar di kelas ketiga. Nah, ini bilangan urutan. Bahasa Arabnya 3 kemarin apa? Salah satu. Kalau ketiga asalis. Asalis. 4 arba'atun. Keempat arabi'u. Arabi'u. Nah, ini namanya bilangan urutan. 5 khamsatun. Kelima khamis. Nah, khamis. Khamis. Kho-nya panjang. Khamis. Kalau mem kho-nya yang panjang. Kalau mem-nya yang panjang hari Kamis. Khamis. Nah, Khamis hari Kamis. 6 sitatun. Nah, sitatun. Aslinya satitun menjadi sadisun. Asadis. 7 sab'atun. Ke-7 asabi. Nah, seperti itu. Nanti ada pendalamannya Bapak Ibu. Ya. Yang membuat bingung tinggalkan saja. Ambil yang gampangnya. Limadha. Nah, limadha belum pernah kita praktekkan Bapak Ibu. Limadha, ma makna limadha? Nah, kenapa? Limadha tuhibbunal lughatal arabiyyata? Nah, kenapa kalian suka atau cinta boleh? Tuhibbun, dari fiilnya apa ini? Iya. Mudhari' sahih dengan dhamir antum. Madinya apa? Ahabba. Kalau tuhibbun fi'il mudhari' dengan dhamir antum. Antum tuhibbun. Kenapa kalian cinta atau suka bahasa Arab? Bahasa Arab. Kenapa Anda suka bahasa Arab? Li'annaha. Nah, kita kenalkan li'anna itu artinya dulu ya Bapak ya, karena. Nah, karena meskipun nanti ada li'anna itu termasuk harfu nasbin. Harf yang menjadikan isim berharokat fathah. Karena bahasa Arab, kembali ke Bahasa Arab. al-lughatul arabiyyah. Afdhalul lughat. Apa tadi? Bahasa paling utama. Nah, paling utama. Ingdal muslimin. Bagi orang-orang muslim. Iya, ingdah. Bagi. Ya, bisa artikan untuk, bisa artikan bagi, bisa artikan milik, bisa. Boleh, bisa kita terjemahkan mina dari. Nggak bisa mina. Boleh. Ingda itu bisa kita artikan, ingda sama li sama saja, Bapak Ibu. Ingda sama li itu bisa kita artikan milik atau bagi. Ya, bisa. Sahih. Mana sahih? Nah, benar. Wahia lughatu din. Dia adalah bahasa agama. Wa lughatu ilmin. Ilmu. Wa lughatu thaqafah. Bahasa ilmu. Bahasa ilmu. Iya. Thaqafah itu
Budayaan. Coba Bapak Ibu cek di itu kebudayaan itu peradaban. Budaya. Budaya. Iya betul, kebudayaan, maaf. Kebudayaan. Thaqafah kebudayaan. Qala Talib adrusuha. Nah, adrusuha sahih. Nah. Dia tadi walu alami. Alimi. Ilmin. Kalau nggak ada harokat, kalau alam nggak mungkin alam. Kalau alam, mana alam? Bendera. Nah, kalau alam, ainnya panjang itu semesta. Alam. Kalau alamun bendera. Nah, cara menentukan ya memang kita harus kalau kita mau membaca kitab gundul ya harus ditunjang dengan kita mengetahui kosakata yang banyak. Iya. Kosakata yang banyak. Nah. Iya. Ya mau nggak mau ya kita harus banyak kosakata. Ya didahulu ya kitab yang gondrong dulu memang. Ya. Supaya terbiasa. Ya. Bendera kita boleh bilang alamun. Alamun pendek, alamun. Kalau panjang alam itu artinya semesta. Alam semesta. Nah itu. Alam sendiri kan sudah alam. Adrusuha. Adrusu wajahnya apa Bapak Ibu? Fil mudhari dengan dhamir ana. Nah, kesambung dengan dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Pada posisi sebagai objek. Apa itu? Ha kembali gimana? Nah. Adrusu li'a'rifa. Saya belajar untuk mengetahui. Ada adrusu. Adrusu fi'il mudhari harokatnya apa Bapak Ibu? Tandanya apa? Domah, dasarnya domah. Mengetahui, madam mengetahui. Mengetahui boleh pakai A5. A5 ya lamu boleh. Boleh arofa. Mungkin ada perbedaan penggunaan Ustaz? Sama saja. Sama saja. Sama saja. Kita samakan saja nggak apa-apa. Arifah kita pakai arofah ya rifu. Kalau saya mengetahui Arif ya. Arif saya mengetahui arif. Harokatnya apa Bapak Ibu fi'il mudhari dasarnya? Dhamma. Arifu kita awalnya menyebutkan mengetahui. Saya belajar, saya mengetahui. Saya belajar untuk saya mengetahui. Kita tambahin li'a'rifah. Li'a'rifah. Maka fi'il mudhari'nya hanya sekedar nah kalau pakai indah boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa Pak Haji, nggak boleh, harus pakai li, nggak boleh pakai indah. Indah tadi, nah indah tadi hanya harfu jarin pada ism. Adapun indah boleh nanti ketika kita tambahin ma. Kalau mau nyambung dengan fi'il artinya ketika. Adrusuha li'a'rifah. Nah, ini kan hanya sekedar kita mengetahui sedikit kaidah ya Bapak Ibu ya. Yang penting kan prakteknya. Ta'alimal Islam. Ta'alim, mana ta'alim? Ta'alim. Ta'alim. Nah, ta'alim itu dari taklim. Jamaknya taklim Bapak Ibu. Taklimun, ta'alimu. Nah, pengajaran.
Islam. Wa ana, nah, adrusuha, dan saya wa ana adrusa li afhama. Nah, untuk memahami. Memahami apa memahami? Kata kerjanya apa Bapak Ibu? Fahama atau fahimah? Enaknya apa enaknya? Nah, fahima kamu. Saya belajar untuk saya faham. Adrusu li afhama. Nah, adrusu li afhama al-uluma, ilmu keislaman. Ilmu Islam. Amma ana, amma ini, amma. Bukan ain ya, tapi hamzah. Amma ana, adapun. Nah, artinya adapun. Adapun saya, amma ana, kita temukan di surat apa ini? Wa ammasaila fala tanhar. Nah, amma artinya adapun. Kalau pakai ain an itu tentang. Artinya tentang apa? Kalau amma adapun. Fa amma ana adrusuha fa adrusuha. Setelah amma itu apa? Ada fa-nya. Nah, maka saya mempelajarinya. Kembali tadi ya. Adrusu wajahnya apa Bapak Ibu? Fi'il mudhari' dengan dhamir ana. Dhamir mutasil sebagai gantinya al-lugha al-arabiyah. Li'a'rifa sama saja. Adrusu li'a'rifa as-saqafa al-islamiyah. Li'a'rifa. A'rif. Arafa ya'rifu. Enggak boleh. Bukan berubah. Enggak bisa difa, kan kita ya'rifu atau ya'rafu? Ya'rifu. Sama iya. Yansuru atau yansoru? Yansuru. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah paten dari sana, dari lidah sananya. Ya karena kebiasaan kita saja. Saya menulis aktubu atau aktibu. Saya duduk. Kalau tadi aktubu, sekarang ajlisu. Kalau ajlisu enak nggak? Nggak enak. Jin Arab nggak paham juga nih. Ajlisu, nah ada. Ajlisu, nah. Nggak bisa. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kita ngikutin dari sana. Ajlisu, a'rifu. Nah, arafa, ya'rifu. Bukan ya'rafu, ya'rifu. Li'a'rifa as-saqafatal islamiyah. Untuk mengetahui kebudayaan Islam. Amalakum. Amalukum. Nah, apa mana amal? Cita-cita. Nah, cita-cita. Dari kemarin ada ya yang di buku kuning. Amalah ya'mulu, amalun. Nah, kalau amalah ya'mulu bercita-cita. Kalau cita-citanya amalun. Pada bab pertama fi'il dengan pola nasoroyan suruh. Di situ ada amalah ya'mulu. Masdarnya apa Bapak Ibu? Yang paling bawah itu bab pertama. Amalun. Nah, jamaknya amalun. Amalukum berarti apa itu? Kum. Nah, sahih, cita-cita kali rafi'atun. Tinggi. Rafi'atun mudzakarah muannas? Muannas. Kenapa muannas? Iya, Bapak Ibu. Ada tahu betul. Itu kan mudzakar khobarnya
mudzakkar, otomatis mubtada'nya juga mudzakkar karena berubah jadi jamak, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu, buku itu baru. Alkitabu jadidun. Buku-buku itu baru. Kutubun jadi datun. Al-kutubu jadi datun. Tapi ini hanya berlaku untuk sesuatu yang bukan manusia. Mata fil arabiyah bulpen. Bulpen itu baru. Al-qalamu jadi. Bulpen itu baru. Al-aqlamu. Nah, kalau sudah berubah jadi jamak, maka dia berubah jadi muannas. Cita-cita, kalau satu cita-cita amalun. Kalau cita-cita, banyak cita-cita, amalun. Amalukum rafi'atun. Antum talamizu. Antum kalian. Kalian adalah siswa. Mujidduna, yang sungguh-sungguh yang semangat. Nahnu masrurun. Kami senang. Kami senang. Ma'asalamah, memenang ma'asalamah. Selamat jalan. Nah, ini ungkapan yang kita hafalkan saja. Nah, ma'asalamah. Iya. Semoga selamat. Nah, ma'asalamah. Semoga Allah membimbing. Itu kenapa masalah lagi? Iya, itu sudah ungkapan dari sana ya. Idiom dari sana. Ma'at taufik. Semoga sukses. Ma'a. Setelah ma'a itu kasroh. Sebagaimana dzaraf ya, Bapak ya. Bersama anak laki. Ma'al walad. Ma'a bisa kita artikan bersama. Atau bisa suatu saat bisa berarti milik. Misalkan dalam percakapan, ya abi, hal ma'aka alkitab, ma'aka kitab, apakah kamu memiliki buku? Boleh ma'a. Tapi dasarnya kita mengetahui ma'a itu artinya bersama. Nah, dipakai juga untuk mendoakan semoga selamat, ma'as salamati, semoga sukses, ma'an najahi. Nah, semoga Allah membimbing, semoga Allah ma'at taufiki. Nah, itu ya, tapi kita nggak bisa menerjemahkan letter bersama, nggak bisa, Pak Haji. Kita ma'akan aslinya kan bersama. Kalau kita terjemahkan ma'asalamah, bersama-sama selamat, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini kebiasaan, Bu. Seperti kita naik angkot, kalau kita mau turun kita bilang kiri. Lah, apa hubungannya kiri? Nah, kalau orang Arab yang belajar bahasa Arab, kiri kan tangan kiri. Nah, kiri artinya stop, berhenti. Nah, gitu. Nah, ini adalah ungkapan yang kita praktekkan saja. Jawabannya apa? Ma'asalamah. Fi amanillah. Bapak Ibu, pada bab ketiga ini, pada pelajaran ketiga ini kita dikenalkan dengan harfu nasbin pada fi'il mudhari. Yang pelajaran sebelumnya adalah an. Nah, pada hari ini kita dikenalkan dengan li. Padahal dulu kita mengenal li adalah harful jar pada ism. Dia menjadi harfu nasbin pada fi'il mudhari. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Insyaallah gampang. Banyak wajah di sini. Kita latihan ya, Bapak Ibu. Ajib anil ibarat al-atiyah. Yang paling penting kan sudah tahu wajah an, tentang atau dari. An, Bapak Ibu, harfu jar itu dasarnya kan kita mengenal artinya fi, di, ke,
Ila ke di atas ala dengan bi. Tapi kenyataannya nanti ketika bahasa kita sudah berkembang luar biasa nggak karuan misalkan, nah, sudah berkembang sudah kita tidak bisa menerjemahkan harfu jar setelah terlak itu, nggak bisa. Misalkan Bapak Ibu suka yang praktek shollu ala nabi, berselawatlah. Nah, atas ala kan dasarnya kita atas, tapi kita nggak bisa menerjemahkan letterlek atas, tapi ke. Meskipun awalnya kita belajar Alkitabu alal maktabi, ala di atas. Nah, tapi setelah kita menguasai bahasa Arab gak karuan ya Pak Haji ya. Yang penting iya, enggak, karena sudah ada fiil-fiil yang memang ada takdiyah dengan hafujar. Nah, ada takdiyah pada jilid ketiga nanti ada. Nah, itu harfujarnya tidak sesuai dengan apa yang kita hafalkan di sebelumnya. Seperti bi artinya dengan, tapi tidak selamanya bi, tidak selamanya artinya dengan. Ya, tergantung melihat susunannya secara utuh. Ajib anil ibarat al-atiyah. Jawablah tentang ungkapan-ungkapan berikut. Ibarah, mana ibarah? Ungkapan. Hal atau halitulabu yatakallamuna bil lughatil arabiyyati? Naam. Kalau pakai dhamir bagaimana jawabnya? Hum. Naam hum yatakallamuna biha. Nah, kita latihan. Kita kalau kita sudah pernah disebutkan isimnya, hum yatakallamuna biha. Biha. Nah, biha. Bi, mana bi? Dengan. Nah, secara letterleknya biatnya dengan. Bapak Ibu, dulu kan awal kita belajar domir, kalau isimnya sudah pernah disebutkan, untuk menghemat bicara, kita lebih baik menggunakan domir. Hal, kenapa? Iya. Naam, boleh. Naam yatakallamuna biha, karena kan sudah disebut. Tulabnya sudah disebut. Kalau sudah yatakallamuna, isinya fa'ilnya dengan domir hum. Naam yatakallamuna biha. Mada taf'alun ya aulad? Apa yang kamu sedang Taf'alun berarti domirnya apa? Mudhari dengan domir antum. Antum berarti. Kalian sedang apa? Ya aulad. Wahai anak-anak. Berarti kalau bilang iya, berarti anak-anaknya ada di depannya. Bukan ngomongin anak-anak ya, Pak Haji ya. Teksnya nomor 3 bisa, nomor 2 bisa difahami. Ini berarti anak-anaknya ada di depannya. Bukan ngomongin anak-anak. Anak-anak kalian sedang ngapain? Berarti domirnya apa ini? Kalian. Antum. Bukan saya nanya, Pak Haji, anak-anak lagi ngapain sih? Beda nggak? Beda. Kalau ini anak-anak pada ngapain? Nah, domirnya antum. Kami berarti nahnu. Apa? Ya itu panggilan. Iya, panggilan. Ya ayuhai. Nah, betul. Ya ayu, ya panggilan juga. Hai artinya hai. Nah. Fi ayyi saffin. Mana saf tadi? Kelas. Nah, saf. Saf artinya barisan. Atau bisa diartikan kelas. Di kelas mana kamu belajar? Robi. Oh, jawabannya fisofis salis. Nah, adrusu fisofis salis. Nah, saya duduk di kelas 3. Al-idadi. Mada taf'alun? Nah, boleh fisofis salis. Pakai al.
Summa nomor keempat ya, Bapak Ibu ya. Empat. Limadha tuhibbun al-lughatal arabiyyah. Nah, kenapa kalian suka bahasa Arab? Li'annaha afdhalul lughat indal muslimin. Nah, pertanyaan limadha, jawabnya li'anna. Ma makna li'anna? Karena. Nah, sebagai tambahan maklumat Bapak Ibu, ada nanti harfu nasbin pada ism juga. Kalau ini kan harfu nasbin pada fi'il. Ada harfu nasbin pada ism juga. Antum talamidun mujidun. Kenapa? Karena dia di annaha. Ha kembali ke mana itu ha? Al-lughah. Li annaha. Nah. Karenanya. Nah, nya kembali ke siapa itu? Bahasa. Ada di dalam susunan-susunan yang kita baca di hadis ataupun di Al-Quran ataupun di buku-buku, di makalah, isinya kalau nggak isem ya fi'il ya Bapak Ibu ya. Isinya kalau nggak fi'il ya isem. Nah, yang sering kita praktekkan perubahannya ini adalah pada isem. Ismun itu macam-macam ya. Bisa berbentuk nama orang, nama benda, nama tumbuhan, nama tempat, ataupun nama abstrak yang kita bahas kemarin namanya apa? Masdar. Atau ismul fa'il atau ismul maf'ul. Harokatnya bisa berubah. Awalnya doma. Sewaktu-waktu bisa fathah. Sewaktu-waktu bisa kasroh. Nah, ini isem. Kitabun atau al-kitabu. Sewaktu-waktu bisa al-kitabah. Sewaktu-waktu bisa al-kitabi. Bahasa Arabnya Muhammad apa? Muhammadun. Sewaktu-waktu bisa Muhammadan. Sewaktu-waktu bisa Muhammadin. Sama sebagaimana fi'il juga awalnya kita mengucapkan fi'il, khususnya fi'il mudhari' Bapak Ibu. Karena di sini yang dibahas adalah fi'il mudhari', karena fi'il madhi nanti pada kaidah nahwu fi'il madhi itu mabni, harokatnya nggak berubah. Fi'il mudhari' awalnya kita mengenal dhammah. Sewaktu-waktu sudah kita bahas bisa berharokat fathah. Sewaktu-waktu bisa bersukun. Tidak bisa berkasroh. Tapi sukun. Tidak ada kasroh kecuali ketika kasrohnya menyambung dengan sukunnya menyambung dengan al, bisa berubah jadi kasroh. Tapi aslinya fi'il mudhari' aslinya dhammah. Sewaktu-waktu berubah jadi fathah. Sudah kita belajar ini ya, fathah ya. Nah, besok insya Allah kasih kita kesehatan semua. Nah, fi'il mudhari' sewaktu-waktu berharokat sukun. Ini hanya kaidah Bapak Ibu, jangan pusingkan. Yang penting bisa praktek. Ini madhi atau ini mudhari' saja, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Yang mana? Oh, nomor 5. Oh ya, antum talamidu mujidun. Nah. Ya, antum talamidu mujidun, jawabannya nahnu masrurun. Nah, kami senang. Sebenarnya ini enggak berbentuk pertanyaan ini nomor 5 ini. Iya. Sambungan pertanyaan, nahnu masrurun. Nah, antum talamidu, Bapak Ibu masih ingat ya kaidahnya? Antum talamidu kaidahnya? Jumlah fi'liyah ismiyah. Antum talamidu, nah ismiyah. Mubtada'nya
Antum. Khobarnya kamu adalah dokter. Anta. Anta tabibun. Kalau ngobrol sama Bu Haji, kamu adalah seorang muslimah. Anti muslimatun. Nah, hanya karena talamizu ini jamak yang tidak dibolehkan pakai tanwin. Nah, tilmizun jamaknya talamizu. Nah, ada nanti jamak-jamak yang isem-isem, ada nama-nama yang memang harokannya tidak boleh pakai tanwin. Bapak Ibu, madza fil Arabiyah masjid. Masjidun. Kalau masjid masa jidu pakai tanwin enggak? Enggak, kita enggak bilang masa jidun. Madza fil Arabiyah kunci. Miftahun. Jamaknya kunci. Mafatihu. Ini ada kaidahnya, ada bab kaidahnya. Madza fil Arabiyah, orang yang lemah. Dhaifun. Jamaknya orang-orang lemah. Nah, sahih. Du'afa'u. Dapat kita tanwin. Jadi kalau anta, kamu adalah siswa, tunggalnya anta tilmidun, jamaknya antum talamidun. Nggak pakai tanwin. Ini adalah dasar kemarin jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya rasa Bapak Ibu sudah luar biasa semua ya. Ya. Dan memang pelajaran yang lama itu nggak boleh dilupakan. Tidak apa-apa ya, sewaktu-waktu kita ulang. Bentuk-bentuk frase entah itu naat ataupun idhofah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kita ulang lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.